akan menjelaskan mengenai e-tax. Kami akan menjelaskan anggota-anggota kami dari Afan. Perkenalkan, nama saya Fadli Ramadan. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa. Perkenalkan, nama saya Natal Ruban. Perkenalkan, nama saya Fahia Zulfiana. Perkenalkan, nama saya Nurdia Zura. Jadi sebelum masuk ke e-tax, aku bakal ngejelasin tentang pajak. Pajak itu apa sih? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self-assessment sesuai yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya, berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dasar hukum pajak di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Kedua, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Nah, sekarang aku udah tahu nih apa itu e-tax. E-tax adalah electronic tax merupakan program pemerintah dalam bidang perpajakan yang memfasilitasi wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara online. Electronic tax ditujukan bagi wajib pajak yang memiliki usaha dengan sistem digital seperti sektor usaha hiburan, hotel, restoran, dan parkir. Keberadaan electronic tax diharapkan dapat mencapai tujuan pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan pembayaran wajib pajak atas usaha yang dijalaninya, serta meminimalisir kecurangan terkait urusan pembayaran pajak. Bank yang melayani e-tax, BRI. BRI menyediakan bayaran e-tax dengan sistem pembayaran bayar pajak usaha daerah secara online melalui cash management, bank atas pajak hotel, restoran, dan parkir. Syarat penggunaannya adalah wajib pajak membuka rekening BRI sejenis giro untuk pelaku usaha berbadan hukum ataupun bidang bisnis untuk pelaku usaha seorang perorangan dan berbadan hukum. Fasilitas ini dapat dinikmati oleh wajib pajak yang memiliki lebih dari satu nomor wajib pajak daerah atau NOPD dan menginginkan pembayaran dilakukan melalui pendebitan satu rekening BRI. Kalau ada BNI menyediakan layanan electronic tax yang merupakan layanan pembayaran pajak ke kas negara secara online menggunakan fitur BNI Direct. Dengan menggunakan fitur ini, proses penyelesaian pembayaran pajak Anda berjalan secara tepat waktu. Lalu ada Bank Danamon. Layanan e-tax Bank Danamon memberikan kemudahan secara real-time online melalui sistem Danamon Cash Connect. Melalui sistem ini akan langsung diperoleh bukti penerimaan negara atau BPN yang dapat langsung diberikan ke kantor pelayanan pajak atau KPP sebagai tanda bukti pembayaran pajak. Selain itu juga dapat melakukan pencetakan surat setoran pajak atau SSP atau surat setoran pabean cukai pajak atau SSPCP. Metode pembayaran yang dapat dipilih adalah one-to-one yang merupakan pembayaran pajak yang diinput dan dijalankan satu persatu. Sementara metode multi yang merupakan pembayaran pajak diinput dan dijalankan secara bersamaan dalam satu transaksi atau file. Dasar hukum dari e-tax yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/2 PMK Nomor 1 2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal di Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 PKN 3 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Nomor 4, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 26 PJ 2014 tentang sistem perpajakan pembayaran pajak secara elektronik. Kelebihan dari e-tax yang pertama adalah menghemat waktu. Wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak, semua informasi setiap saat dapat dikirim dari kantor pajak. Lalu yang kedua, tanpa duplikasi, penyampaian dokumentasi akuntansi secara elektronik tidak memerlukan duplikasi dalam bentuk hard copy. Lalu yang ketiga, terhindarnya terjadi kesalahan.
Dengan adanya e-tax, terjadinya kesalahan atau human error sangat berkurang. E-tax melakukan pemeriksaan pajak dan pelaporan akuntansi secara otomatis, pemrosesan data lebih akurat, dan pelaporan sesuai standar. Lalu yang keempat, pembaruan terjamin. Dalam hal terjadi perubahan formulir pelaporan pajak atau akuntansi, atau pengenalan formulir pelaporan baru, wajib pajak secara otomatis mendapat kesempatan untuk memperbarui daftar formulir sebelum tanggal jatuh tempo e-tax. Lalu yang kelima, cepatnya pemberitahuan. Wajib pajak memiliki kesempatan untuk menerima informasi melalui email terkait perubahan undang-undang perpajakan, peraturan, akun anggaran, dan lain-lain. Lalu yang keenam, konfirmasi pengiriman yang sah. Dengan e-tax, wajib pajak dijamin mendapatkan konfirmasi pengiriman yang sah secara hukum jika terjadi perselisihan. Ketujuh, kerahasiaan terjamin. E-tax memastikan tingkat keamanan informasi tinggi dan dilengkapi dengan enkripsi perangkat lunak terbaru untuk melindungi privasi. Kelemahan dari e-tax yang pertama adalah keterbatasan. Pengajuan pajak secara elektronik bukan untuk semua orang. Penggunaan e-tax saat ini hanya bisa dipakai bagi wajib pajak yang memiliki usaha dengan sistem digital. Lalu yang kedua, memungkinkan data hilang. E-tax memang memiliki keunggulan penyimpanan yang aman dan pencadangan rutin. Namun, teknologi tidaklah sempurna. Kemungkinan kehilangan data adalah resiko dari teknologi. Apa yang akan terjadi pada informasi yang ada jika sistem, komputer, atau hard drive rusak? Tentu saja jika tidak ada backup fisik, maka data yang ada akan hilang.